Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. Dan hari ini akan didampingi oleh Koko Albert. Lalu ada? Hai, Namanya siapa? Sergio, Lalu ada? Kenzo. Oke, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami ucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan dan juga memuji ya Tuhan nama-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat fokus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, saat ini kita akan menyanyikan bersama lagu yang mengatakan roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu Bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu Dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Temanku, Temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Dan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu yang mengatakan Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa.
Halo adik-adik, kita kembali bertemu. Adik-adik dalam keadaan baik-baik bukan? Masih semangat untuk selalu rindu beribadah pada Tuhan bukan? Gak usah berharap. Adik di rumah, tetap setia dan taat pada Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami sampai hari ini, memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami. Dan saat ini juga masih memberi kami kesempatan untuk beribadah pada Engkau. Tuhan, kami bersyukur semuanya Tuhan. Kiranya Engkau juga ampuni kami. Bila kami ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kami ada melakukan hal-hal yang menyedihkan Engkau dan melukai Engkau dan melukai orang tua, orang sekeliling kami. Tuhan, tolong kami. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami juga mohon karunia-Mu dan berkat-Mu, urapan-Mu bagi setiap kami, di mana kami akan belajar firman-Mu. Oh, tolong mampukan kami untuk mengerti apa yang hendak Kau Tuhan sampaikan bagi kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syukur hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman melalui 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Kita tahu bahwa selama ini Tuhan yang memimpin bangsa Israel melewati banyak rintangan dan juga banyak tantangan hidup. Bahkan Tuhan memimpin mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan menunjuk Musa waktu itu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan setelah itu, Tuhan pun menunjuk Yosua untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Untuk menguasai daerah-daerah di Kanaan, untuk menjadi hak milik mereka, warisan mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika mereka sudah menguasai tanah Kanaan dan mewarisi tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Pada suatu saat ketika mereka melihat Amon dan rajanya datang, hendak berperang dengan mereka. Mereka melihat, seorang raja hebat ya. Ketika bangsa memilih seorang raja kita gagah. Dan waktu itu mereka menuntut Samuel waktu itu yang menjadi nabi Allah waktu itu, untuk menunjuk seorang raja bagi mereka. Mereka ingin sama seperti bangsa lain yang punya seorang raja. Tapi mereka lupa. Mereka lupa bahwa mereka sudah punya raja di raja yang selalu memimpin mereka. Membawa mereka menghadapi musuh-musuh mereka, mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka lupa. Mereka punya raja yang luar biasa, yaitu Allah sendiri. Yang menjadi raja mereka. Tapi waktu mereka ada bangsa pilihan Allah yang dikhususkan oleh Allah. Menjadi bangsa pilihan Allah yang dikasih oleh Allah. Yang berbeda dengan bangsa lain. Tapi mereka mau menyamakan diri dengan bangsa lain. Yang mempunyai seorang raja memimpin mereka. Dan waktu itu Samuel juga memberitahu mereka bahwa bila mereka menunjuk seorang raja, mereka akan mempunyai keadaan bahwa hak-hak mereka banyak akan diambil. Anak-anak mereka yang laki-laki maupun perempuan akan diambil oleh raja. Dan juga harta mereka sebagian akan diambil oleh raja. Samuel memberitahu mereka tentang hak-hak raja dan apa yang terjadi ketika mereka punya raja. Tapi mereka tetap bertiap minta agar disediakan seorang raja. Dengan begitu ternyata mereka sebenarnya menolak Allah sendiri yang memimpin mereka. Mereka tidak menyadari mereka sudah kehilangan raja yang paling besar, yang paling berkuasa, yang sama memimpin mereka. Mereka ada bangsa yang berbeda, mereka pilihan Allah sendiri. Tapi mereka tidak mau menghargai status khususnya di hadapan Allah. Baik, mereka ingin sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Hanya Tuhan memberikan mereka dan menyuruh Samuel mengurapi seorang raja bagi mereka. Dan waktu Nabi Samuel menemukan seorang pemuda yang gagah,
yang juga tampan, yang kelihatan memang bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Akhirnya Samuel pun mengurapi Saul, pemuda itu yang bernama Saul ini, untuk jadi raja bagi bangsa Israel. Setelah itu dia membawa Saul ke hadapan bangsa. Inilah raja yang sudah saya urapi, yang engkau minta daripadaku. Dan sejak itulah Saul menjadi raja mereka. Pertama-tama memang Saul menjadi seorang pemimpin yang baik, yang taat pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Samuel. Tapi hanya berlangsung sebentar saja. 2 tahun kemudian, ketika Saul sudah menjadi raja, ketika mereka maju berperang melawan Filistin yang kelihatan kuat, yang lebih kuat kelihatan dari bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel ketakutan, rakyatnya terpencar, banyak yang melarikan diri. Dan pada waktu Samuel sudah memperingatkan mereka untuk menunggu, agar Saul menunggu Samuel datang 7 hari kemudian untuk mempersiapkan mereka untuk perang melawan bangsa Filistin. Dan ketika pada hari ke-7, mereka semakin melihat bangsa Filistin semakin datang menjepit mereka, mengepung mereka makin ketakutan. Dan banyak yang melarikan diri dari pasukan-pasukan dan juga rakyat Israel yang meninggalkan Saul di medan perang. Sehingga Saul tambah ketakutan. Dia melihat rakyatnya lari mencar, dia menjadi kehilangan kepercayaan dirinya. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan korban bakaran yang harusnya dilakukan oleh Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tapi Saul waktu itu untuk memenangkan hati rakyat agar mereka tidak ketakutan mau berperang bersama dia, dia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh dia, tapi harus dilakukan oleh seorang nabi. Akhirnya dia menyembelih korban dan mempersembahkan bakaran pada Allah. Baru selesai korban dipersembahkan, Samuel pun datang dan menanyakan, apa yang kamu lakukan? Karena Samuel melihat Saul berani mempersembahkan korban pada Allah sendiri tanpa menunggu dirinya. Lalu apa jawaban Saul pada waktu itu? Pada hari yang ditetapkan, saya melihat engkau belum datang. Dan rakyat dan prajurit pada ketakutan, sehingga saya pun memberanikan diri untuk mempersembahkan korban pada Allah. Agar kita bisa ditolong oleh Allah. Tapi apa jawab Samuel kepadanya? Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya padamu. Sebab sedihnya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Di pasal 13 ayat 14 Tuhan Samuel mengatakan, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Jadi Saul tidak taat pada Allah. Dia dengan berani mempersembahkan korban yang bukan menjadi hak dia untuk mempersembahkan korban. Itu haknya seorang Samuel, Nabi Allah. Dia tidak taat pada perintah Allah untuk menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban sebelum mereka pergi berperang. Hanya Tuhan menolak dia. Seorang Saul yang dinobatkan menjadi raja, dia tidak taat pada Allah, tidak setia pada Allah. Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur kita punya seorang pribadi agung yang taat pada Allah, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mari kita baca di Filipi 2 ayat 8. Apa yang dikatakan Filipi ayat 28? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada yang tahu siapa itu? Benar, Tuhan Yesus. Kita bersyukur melihat Tuhan Yesus yang mau taat, memegang misi dan taat pada Allah Bapa untuk datang menyelamatkan manusia dan merendahkan dirinya, datang dari surga menjadi manusia
dan menderita dan bahkan mati di kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak taat menjalankan perintah Tuhan waktu itu, maka binasalah kita semua. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang taat dan setia menjalankan perintah Tuhan, Allah Bapa. Bahkan taat sampai mati di kayu salib bagi kita semua. Sehingga semua kita punya pengharapan. Pengharapan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Sebagaimana dikatakan di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, jangan sekali-kali kita mengatakan kita anak Tuhan kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengatakan kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak menuruti perintahnya. Dan saya berharap adik-adik semua lebih menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia pada Tuhan sampai akhir nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami harus selalu taat dan setia pada Engkau dan menghadapi persoalan apapun, dalam kondisi terjepit seperti apapun. Kami harus bersandar pada Engkau dan patuh dan taat pada perintah-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk melanggar perintah-Mu dengan alasan apapun. Karena Engkau ada Allah yang setia, Allah yang penuh kasih bagi setiap kami, yang selalu menjaga melihara hidup kami. Oleh sebab Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk hidup berjalan bersama Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa syukur dalam Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, semoga kita semua boleh menjadi anak-anak yang boleh taat pada Tuhan dan menikmati kemuliaan bersama Tuhan pada akhirnya. Dadah.